Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya ingin membahas tentang 23 pemain yang dipanggil oleh John Herdman untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang nanti akan bermain di dua pertandingan uji coba atau yang juga kita kenal dengan istilahnya FIFA Matchday melawan Timnas Oman pada tanggal 5 Juni dan setelah itu melawan Timnas Mozambik pada tanggal 9 Juni yang dua pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa John Herdman sebelumnya sudah menjalani dua pertandingan bagi tim nasional Indonesia sebagai pelatih kepala, yaitu di dua pertandingan FIFA Match Series. Yang pertandingan pertama Indonesia menang melawan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0, yang kita tahu pertandingan yang cukup menarik berjalan. Meskipun Indonesia bisa menang dengan skor telak, tapi memang tidak mudah juga untuk membuka pertahanan dari Saint Kitts and Nevis. Dan di pertandingan kedua melawan Bulgaria kalah dengan skor 0-1, padahal para pemain dari timnas kita bermain all out bahkan mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ya kita tahu bahwa itu adalah permulaan bagi John Herdman. Jadi hasil akhir seharusnya tidak dijadikan patokan, tapi cara bermain dari timnas Indonesia yang perlu kita lihat. Dan dari dua pertandingan awal John Herdman sebagai pelatih kepala yang bisa saya garis bawahi adalah sepertinya John Herdman menginginkan para pemain kita untuk bisa control the game, untuk bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Seperti apa caranya untuk bisa mengendalikan pertandingan? Kalau menurut hemat saya, caranya adalah dengan lebih lama menguasai bola dengan melakukan yang namanya interchange passing. Jadi memang tentu fokusnya adalah pada ball possession, tapi bukan bermain di area sendiri, namun melakukan passing di antara satu sama lainnya sehingga bisa menuju ke ruang pertahanan tim lawan untuk bisa menciptakan peluang. Tapi yang bisa kita lihat, skema tersebut berjalan dengan baik melawan Saint Kitts and Nevis karena memang mereka bukanlah tim yang sebegitu kuat seperti yang sebelumnya mungkin kita perkirakan. Tapi ketika melawan Bulgaria yang bermain solid di pertahanan, untuk menciptakan peluang saja tidak mudah bagi para pemain kita. Artinya memang kesulitan bagi para pemain kita seperti yang sebelumnya juga kita lihat masih saja terjadi, yaitu dalam hal creating chances dan tentunya melakukan penyelesaian akhir. Padahal ball possession jauh persentasenya lebih tinggi daripada yang dipunya oleh Bulgaria. Tapi kan intinya bagaimana John Herdman ini bisa membangun chemistry di antara para pemain kita dengan skema yang nantinya akan dia pakai untuk jangka panjang. Tapi selain juga untuk jangka panjang, kita tahu dalam jangka dekat ini ada juga nanti turnamen Piala AFF. Meskipun kita tahu masih ada waktu ya sebelum turnamen Piala AFF tersebut, tapi feeling saya, dan ini hanya murni feeling saya, bahwa dua pertandingan uji coba yang akan dimainkan beberapa hari lagi ini juga akan dimanfaatkan oleh John Herdman untuk memberikan kesempatan kepada para pemain yang nantinya juga akan menjadi bagian dari timnas Indonesia di Piala AFF. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Piala AFF nanti kemungkinan besar para pemain kita yang bermain di Eropa tidak akan gabung dengan skuad. Karena pada saat itu di Eropa sudah ada pre-season atau pramusim dari klub mereka masing-masing. Jadi yang kemungkinan besar akan menjadi bagian tim inti dari timnas kita itu adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik atau di Liga Indonesia kita. Maka itu saya juga tidak kaget ketika di final squad ini, di list 23 pemain, ada begitu banyak pemain kita yang menjadi bagian dari skuad yang bermain di dalam negeri. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh John Herdman karena dia perlu membentuk yang namanya struktur dari timnas kita sebelum nanti berlaga di Piala AFF. Meskipun kita tahu masih terjadi perdebatan bahwa gak perlulah sebenarnya juara Piala AFF. Sebetulnya bukan soal juara atau tidak juara, tapi soal keseriusan dari timnas kita untuk bermain di turnamen tersebut. Karena tim-tim lainnya di level ASEAN juga atau di kawasan ASEAN juga sangat serius untuk Piala AFF tersebut. Dan kenapa gak serius?
kan timnas kita juga membawa nama negara. Jadi jika teman-teman melihat ada beberapa nama pemain yang tidak menjadi bagian dari skuad, jangan kaget apalagi kecewa. Ini tentu adalah bagian dari master plan John Herdman, di mana tentu dia ingin mencoba beberapa pemain baru yang sebelumnya tidak dia berikan kesempatan di 2 pertandingan sebelumnya, yaitu di FIFA Match Series. Tapi kalau yang saya bisa lihat dari 23 pemain yang dia panggil, jelas kelihatan bahwa di awal karirnya sebagai pelatih kepala dari timnas Indonesia, John Herdman sudah ingin melakukan yang namanya regenerasi. Karena dia mulai memanggil pemain-pemain muda ke timnas Indonesia senior. Dan saya pikir itu adalah langkah yang jenius yang dilakukan oleh John Herdman, karena mulai sekarang dia sudah memberikan kepercayaan kepada para pemain muda yang tentu dia ingin ke depannya menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Jadi yang perlu juga kita ingat teman-teman, bahwa di timnas negara lainnya juga sang pelatih akan coba untuk memonitor progres para pemain muda yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas mereka yang di level U20 dan juga tentunya di U17. Maka itu dari 23 pemain ini ada namanya Rehan Hanan dan juga namanya Matthew Baker. Padahal kita tahu sebelumnya mereka lebih banyak bermain bagi timnas Indonesia U22 dan juga tentunya timnas Indonesia U17. Saya ingin membahas tentang 23 pemain yang dipanggil oleh John Herdman, dan saya pikir wajar jika ada perdebatan di sosial media. Tapi jujur ya, kalau bagi saya sih ya ikutin aja pilihan-pilihan dari John Herdman, dan nanti kita lihat seperti apa dia bisa meramu strategi dan juga game plan. Karena yang harus kita pahami bahwa John Herdman ini kan bukan pelatih kemarin sore. Dia sudah punya pengalaman yang luar biasa sebelumnya melatih timnas Kanada, membawa ke Piala Dunia setelah mereka absen sangat lama, kalau nggak salah 32 atau 33 tahun. Dari kiper Emil Odero dan Martin Paz, tentu ini 2 penjaga gawang menjadi pilihan yang prioritas ya bagi John Herdman. Ya, antara Emil atau Martin Paz yang kemungkinan akan dimainkan, tapi bisa juga nanti Nadio diberikan kesempatan. Dan di belakang ada Kevin Dix, ada Jakob Sayuri. Jadi Kevin dan juga Jakob yang sebetulnya bisa bermain di posisi wingback. Ya, kalau fullback Kevin Dix bisa, tapi Jakob kurang lah di fullback. Tapi Kevin Dix juga bisa bermain di posisi center back. Sayangnya Jay Itzes, kapiten kita, Il Capitano, tidak bisa membela timnas karena tidak fit. Tapi ya saya pikir karena ini sebuah pertandingan uji coba, ya tentu kita juga tidak akan begitu permasalahkan absennya Jay Itzes ya. Seandainya ini pertandingan yang resmi, apalagi di kualifikasi Piala Dunia, tentulah kita akan deg-degan juga. Karena ya ini jujur kalau menurut saya, Jay Itzes adalah one of a kind, atau special one lah kalau menurut saya. Bagi kita ya, bagi timnas Indonesia kita ya, sangat tenang di lini pertahanan. Dan adanya Jay Itzes juga memberikan kepercayaan diri yang sangat tinggi bagi pemain lain yang bermain di sebelah dia. Rizky Ridho, tentu dia akan menjadi pilihan sebagai salah satu center back. Sandy Walsh, ada Elkan Baggett, mungkin juga Elkan Baggett akan kembali dimainkan tampaknya. John Herdman suka dengan cara Elkan Baggett ya, yang di pertandingan sebelumnya juga bisa memberikan beberapa umpan kunci dari pertahanan dan juga sangat superior di udara. Muhammad Ferrari dipanggil. Justin Hubner, saya pikir dia juga akan diberikan kesempatan untuk bermain. Nathan Choaon, Donitri Pamungkas, ini pemain sih luar biasa. Jadi ini Donitri tentu akan bersaing dengan Kelvin Verdong, tapi saya pikir Kelvin Verdong kemungkinan akan dimainkan di tengah dengan masih absennya Tom Hay ya. Dan ada Matthew Baker ya, ini dia kan. Matthew Baker dipanggil ya, jujur lah saya kaget ya. Tapi saya pikir gak masalah, John Herdman tentu melihat ada potensi di diri Matthew Baker, di mana dia bisa menjadi bagian yang penting bagi skuad timnas Indonesia kita di masa depan. Tapi ketika dilihat dia memang progresnya sudah bagus, kenapa dia harus stuck di level U23? Ya lebih baik dipanggil kan ke senior kan, atau mungkin juga di U20. Di tengah Joey Pelupesi, Rehan Hanan sudah pasti sebagai attacking midfielder, karena peran yang dijalankan itu juga attacking midfielder itu di Persija berjalan sangat baik, bahkan dia sudah bisa mulai mencetak gol daripada dia bermain di sayap. Tapi itu tentu nanti adalah keputusan dari John Herdman. Ivar Jenner, salah satu pemain yang saya suka di timnas ya. Selain juga tentunya Kelvin Verdong. Karena Ivar Jenner nih cool banget, tenang banget. Dia tahu kapan dia perlu bermain agresif, dia tahu kapan dia perlu bermain ya istilah kerennya slow, ya kan lebih fokus dalam membangun skema serangan.
Dan tentunya Kelvin Verdong juga. Nah, Kelvin Verdong sebenarnya main di tengah juga bagus karena diperlukan umpan-umpan terukur dengan presisi yang baik dari Kelvin Verdong di tengah dengan absennya Tom Hay yang menjalani sanksi dia kan. Di depan Beckham Putra ya bisa juga dia dimainkan dari awal, tapi kalau enggak ada Ragnar Oratmangun, ada Ole Romani, ada Mauro Zylstra, tapi ada Marcelino Ferdinand juga. Nah, Marcelino Ferdinand kembali nih sekarang bisa membela timnas Indonesia. Saya berharap banyak dari Marcelino. Karena dia adalah pemain yang pergerakannya mobile, dan Marcelino ini salah satu dari sedikit pemain yang berada di dalam skuad yang punya natural skill. Jadi skill alami. Dengan pemain-pemain seperti Marcelino yang bisa bermain secara reguler dan juga tentunya punya kemampuan yang baik untuk bisa membuka pertahanan tim lawan dengan skill individunya, nah itu juga akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia kita dalam segi pergerakan individu. Karena ya memang sekarang kan sepak bola itu dimainkan dengan sistem, tapi kita perlu juga pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand yang punya kebebasan untuk berkreasi dengan skill individunya. Tapi ya kita gak tahu nih, dia kan juga gak banyak mendapatkan menit bermain ya di Eropa. Dan kemudian Sadil Ramdhani kembali menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Sadil juga kita tahu pilihan ya untuk bermain di sayap. Jadi ada Sadil, ada Beckham Putra juga dari Persib Bandung, ada Rizky Ridho, ada Doni Tripamungkas, ada Mauro Zylstra, ada Rehan Hanan dari Persija, ada Ivar Jenner dari Dewa United, ada Nadio dari Borneo FC, ada Jakob Seuri dari Maluti United, ada Muhammad Ferrari dari Bayangkara. Jadi memang banyak pemain-pemain lokal kita yang bermain di liga domestik kita yang akan bermain, dan saya pikir ya ini adalah langkah yang bijak dari John Herdman untuk bisa memberikan kesempatan bagi para pemain yang dia lihat sendiri tentunya dengan tim kepelatihan yang sudah berprogres. Dan saya pikir bagi kita sebagai pecinta dari timnas Indonesia, kita juga perlu melihat lebih luas lagi peran dari John Herdman. Karena kalau feeling saya John Herdman ini tidak hanya akan menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai pelatih dari timnas Indonesia senior, tapi dia juga mementingkan yang ada yang namanya ada regenerasi, dan dia sudah mulai melakukannya sekarang teman-teman. Gak mungkin juga dalam waktu yang dekat dia bisa membuat para pemain langsung nyetel secara chemistry. Apalagi sekarang buktinya kita lihat untuk 2 pertandingan FIFA Matchday ya. Sebelumnya kan FIFA Match Series itu yang ada kayak semacam turnamen ya. Untuk FIFA Matchday ini kan, nah dia panggil lagi beberapa pemain baru. Nah ini saya pikir dia sudah mulai membentuk yang namanya core structure dari timnas Indonesia. Bagaimana dia bisa membangun inti kekuatan dari timnas Indonesia dengan sumber daya pemain yang lebih banyak lagi. Jadi nanti ini juga adalah sebuah langkah antisipasi jika nanti ada pemain inti yang cedera dan tidak bisa bermain. Seperti halnya sekarang Tom Hay dan juga J.Itses kita tahu tidak bisa bermain karena Tom Hay masih menjalankan sanksi dan juga J.Itses tidak fit. Dan kita tahu ada beberapa pemain lainnya yang memang dicoret dari provisional squad atau squad sementara sebelumnya, tapi itu saya pikir bukan berarti John Herdman tidak menganggap mereka layak untuk menjadi bagian dari timnas, tapi karena slotnya ini hanya 23 pemain, dia ingin memberikan kesempatan kepada para pemain lainnya. Nah, itulah saya pikir pelatih yang memang punya visi yang jelas. Artinya dia memanfaatkan laga uji coba ini untuk bisa memberikan kesempatan kepada para pemain yang sebelumnya belum bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia senior, dan juga tentunya pemain-pemain muda. Artinya kita pun sebagai supporter harus nanti paham jika hasil akhirnya tidak memuaskan bagi kita. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus melihat apa yang dia sedang melakukan secara bertahap, dan tentunya skema permainan dari timnas Indonesia kita. Kalau soal formasi, sih jujur saya gak peduli sama sekali. Yang penting bagaimana dengan formasi apapun yang nanti John Herdman pakai atau yang dia pilih, itu bisa menyatukan para pemain. Kan intinya kan seperti itu. Maka itu saya selalu katakan bahwa pemain yang bermain di klub belum tentu akan bermain baik di timnas. Belum tentu. Karena pelatihnya sudah berbeda, teman-temannya sudah berbeda. Lawan yang dihadapi juga tentunya berbeda. Apalagi Oman. Oman kita tahu di 100 besar ranking FIFA, dan mereka juga bukan tim kaleng-kalengan. Mozambik saya gak banyak tahu informasi tentang tim ini, tapi mereka kalau nggak salah di ranking 101 FIFA. Ya pastilah mereka kuat, apalagi dari Afrika kan. Support kita harus tetap besar bagi timnas Indonesia kita. Dan kita tunggu nanti teman-teman pertandingan tanggal 5 dan juga tanggal 9. Kalau feeling saya timnas Indonesia kita, apalagi dengan bermain di kandang, walaupun saya berharap nanti sesekali bermain di luar kandang, bermain di tempat lain ya, bermain di kandang lawan, tapi oke lah bermain di kandang kita lagi. Yang saya harapkan ya tentu bermain lebih attacking, dan kita tentu ingin melihat bagaimana progres dari para pemain kita yang masih muda, dan juga tentunya yang mendapatkan kesempatan untuk pertama kali membela tim nasional Indonesia senior. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.